Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia dan para pendengar RRI Bandung, Bogor dan Cirebon, kami ucapkan syukur alhamdulillah bisa bertemu dan berjumpa dengan para santri dan khususnya tim kru dari RRI Bandung, Bogor dan Cirebon. Tentu pada sore hari ini kita akan mendapatkan pencerahan tentang makna takwa, manfaat dan faedah kalau kita menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah. Sering sekali kita mendengarkan kata takwa, bahkan di dalam sholat Jumat ketika khutbah disampaikan pesan takwa itu adalah salah satu rukun. Kalau tidak ada pesan ini maka khutbahnya tidak sah, dan kalau khutbah tidak sah maka Jumat juga tidak sah. Tapi yang menjadi tema dalam khutbah ini, jamaah atau umat Islam belum begitu memahami apa itu sebetulnya takwa. Secara bahasa, takwa itu adalah dari waqo yaqi wiqayah, yang artinya adalah penjagaan. Jadi dilihat dari segi lafaz, maka orang bertakwa itu akan terjaga, terpelihara, terutama dari hal-hal yang negatif, baik hati, ucapan ataupun perbuatan. Kemudian kalau kita bertakwa kepada Allah, sering juga dalam takwa itu pesannya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi bukan hanya sekedar bertakwa kepada Allah, pesan kesananya adalah tidak boleh mati kecuali kita menjadi seorang muslim. Artinya mati dalam keadaan husnul khatimah. Tentang kematian di hari ini begitu mudah, apalagi mendengar kawan dan rekan kalau sudah terpapar oleh COVID-19 1-2 hari dirawat, ketiga harinya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan kita kalaupun mati tidak oleh virus ya, tapi kalaupun virus itu adalah wabah. Nabi sudah mengatakan kalau mati karena wabah itu adalah fisabilillah. Maka mudah-mudahan yang sudah meninggal karena wabah, doakan mereka menjadi orang yang mati dalam keadaan fisabilillah. Selanjutnya dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa bagaimana kalau kita menjadi seorang yang bertakwa, dan akhir daripada ketakwaan itu adalah kematian menjadi seorang muslim. Maka beliau ini menyatakan ada 3 hal. Pertama, jadilah manusia yang selalu bersyukur kepada Allah, baik dengan hati, ucapan dan perbuatan. Dan kita tidak boleh menjadi orang kufur. Yang kedua adalah selalu taat pada Allah, baik dalam kaitan dengan masalah ubudiyah ataupun yang menyangkut masalah muamalah ataupun yang menyangkut masalah akhlakul karimah. Kita semua mengerjakan dan melaksanakannya dalam rangka ketaatan pada Allah, dan hindarkan diri kita dari segala sesuatu yang berbentuk maksiat, baik itu maksiat dalam ibadah, dalam akhlak ataupun muamalah. Kemudian yang ketiga adalah jadilah manusia yang selalu berzikir pada Allah, sedetik pun tidak boleh lupa pada Allah. Kalau kita selalu ingat pada Allah, maka Allah akan jamin paling tidak hati kita menjadi tenang dan bahagia. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak pernah zikir, tidak pernah ingat sama Allah, jangankan bahagia, tenang pun tidak akan kita peroleh. Bahkan di sana dikatakan kalau kita tidak ingat sama Allah, maka setan akan lebih dekat kepada kita. Kita hari ini sering meminta
rengek, terutama para santri, supaya bahagia hidupnya. Bahagia santri itu apabila dapat jajanan lebih besar, kirimannya lebih gede, atau paketnya lebih besar. Tapi apakah itu menjamin kebahagiaan dan ketenangan hati? Tidak. Kalau kita tidak zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada dunia sudah mengalami tingkat keresahan yang tertinggi. Terlebih kalau mereka tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu solusi yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan masalah krisis moral ini, krisis spiritualitas ini adalah hanya dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu zikir, kita selalu taat dan bersyukur pada Allah, maka dijamin takwa kita akan utuh selamanya dan bisa mengantarkan kematian kita dalam keadaan husnul khotimah, yaitu mati menjadi seorang muslim. Ketika kita menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah, ternyata bukan hanya kita dihadapkan dengan sebuah kematian, di dunia pun kita akan merasakan nikmat dan manfaatnya. Misalkan dalam konteks kehidupan pribadi, Allah sudah menjamin kalau kita menjadi orang bertakwa, pertama Allah akan berikan jalan keluar yang baik, dan yang kedua Allah akan berikan rezeki tanpa hisab. Ini yang disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dalam problem yang kita hadapi dalam hidup ini. Dan yang kedua, Allah akan berikan rezeki tanpa hisab. Rezeki ini bukan nasi bungkus lagi, tapi rezeki itu ada segala aspek kehidupan yang membawa kebahagiaan kita. Itu namanya rezeki. Terutama adalah ketika kita diberikan kesehatan yang prima, kemudian stamina yang bagus, itu adalah rezeki. Oleh karena itu, buat apa makanan banyak, minuman banyak kalau badan kita tidak sehat? Maka oleh karena itu, kalau kita ingin diberikan rezeki yang luar biasa dari Allah, maka modalnya hanya bertakwa kepadanya. Kemudian yang ketiga, faedah atau manfaat kita bertakwa adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan segala kemudahan dalam menghadapi segala kesulitan dalam hidup ini. Kita selama hidup ini pasti tidak mau sulit, tidak mau menghadapi segala keruwetan hidup, tapi ingin segalanya dimudahkan. Maka tidak ada cara lain kecuali selalu bertakwa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kalau kita ingin menjadi orang yang dapat manfaat dari ketakwaan kita kepada Allah, maka takwalah kita yang sesungguhnya. Salah satu manfaat daripadanya adalah akan dihapus segala keburukan dan kejelekannya. Kemudian kita akan dapat keuntungan pahala yang sangat besar. Ini yang dikatakan dalam surat At-Talaq ayat 5. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudhil lahu ajra. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan hapus segala keburukannya dan Allah akan berikan kepadanya pahala yang sangat besar. Itu adalah dalam konteks kehidupan yang sifat privasi atau pribadi. Sedangkan ketakwaan kita yang manfaatnya adalah untuk masyarakat atau untuk publik, maka dikatakan Allah, walau anna ala qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk bumi termasuk Indonesia, Jawa Barat, Purwakarta, mereka bertakwa kepada Allah, maka mereka akan diberikan keberkahan dalam hidupnya. Dibukakan keberkahan dari langit dan dibukakan keberkahan dari bumi. Oleh karena itu kita ingin hidup berkah, maka kuncinya adalah takwa kepada Allah. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan dalam tanya jawab. Itu yang bisa dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.